Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast Pangsutsu Bekasi channel. I'm here with two amazing students, and here it is, Marcel Mansha, and here she is, Naila Yoni Shatitri. So those are invited to this podcast because I would like to interview them related to the recent achievement that they have got from the science competition, the National Science Competitions, or KESC. Okay, so let's check it out. Oke guys, langsung aja. Pada kesempatan hari ini, di podcast Pangsut Bekasi, kita kedatangan dua tamu yang keren-keren ini, yang baru aja memenangkan sebuah kompetisi nasional untuk level SMA dan sederajat, yaitu kompetisi sains guys. Kalian mau tahu lebih lanjut tentang berita ini? Jangan lupa terus ada di channel ini dan subscribe. Naila, saya lihat nih ada yang beda nih, yang kalungkan itu apaan sih? Boleh nggak ceritain lebih lanjut? Oke, jadi bendera yang ada di leher saya sekarang ini itu adalah bendera dari hasil Olimpiade KISI atau King Expert Science Nasional. Nah, ini baru kita dapet nih kemarin ya, Kak Asel. Betul. Karena kemarin kita juga, selain dari kita berdua, ada juga teman-teman dari perwakilan Pangsut yang mengikuti kompetisi ini juga. Nah, kebetulan di sini saya mendapatkan medali perak di bidang kebumian. Kalau Kak Marcel? Nah, kalau saya sendiri mendapatkan medali perak ini di bidang informatika, Mister. Wow, keren banget guys. Epic nggak tuh? Yeah. Nah, jadi dua orang ini mendapatkan medali perak di kompetisi sains nasional yang diadakan oleh King Express. Kalau dari Kak Marcel sendiri dan Kak Naila, gimana perasaan kalian nih setelah mengetahui di pengumuman ternyata kalian menjadi orang yang mendapatkan medali perak ini? Dari Kak Marcel boleh? Oke, kalau dari saya sendiri ya, pas malam-malam kocapnya ya itu. Nah, saya sendiri itu nggak ngerasa bakalan dapet juara 2 gitu, Mister. Ya. Pada awalnya saya Juara 1 dong merasanya. oh gitu ya. Enggak. Jadi saya itu ngiranya ya udahlah peringkat 10 besar mungkin. Tapi nggak taunya saya bisa dapet juara 2 gitu. Dan ya perasaannya ya seneng dan nggak nyangka bisa dapet juara 2. Oke, kalau Naila? Sama, saya sama sama Kak Marsa, karena di awal saya benar-benar kepikiran bahwa saya bakal jadi salah satu juara nih di Olimpiade ini. Tapi ternyata alhamdulillahnya saya mendapat juara 2 di bidang kebumian, karena sebenarnya ini juga Olimpiade pertama saya dan ini juga merupakan medali pertama saya di bidang Olimpiade. Jadi gak expect aja gitu Pak Ridho. Oke, jadi memang mereka berdua ini kayak first timer jatuhnya ya guys. Jadi pertama kali ikut kompetisi and then boom, dapatlah medali silver. Dan benar-benar mungkin ini adalah awal yang baik untuk medali selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah Kak Marcel dan Kak Naila. Bagaimana sih proses kalian atau kayak pembelajaran atau pelatihan dalam menghadapi kompetisi sains nasional dari King Express ini? Coba dari Kak Naila. Nah, kalau aku untungnya dan alhamdulillah banget dapat bimbingan langsung dari guru geografi di Pangsut, yaitu Miss Deski. Nah, di situ juga kayak jadwal belajar kita tuh bisa sampai 2 kali dalam seminggu atau mungkin bisa sampai 3 kali dalam seminggu. Terus juga di sana saya benar-benar dikasih bimbingan yang luar biasa oleh Miss Deski, mulai dikasih dari buku panduan, terus juga buku soal-soal kebumian. Terus juga saya mendapat, walaupun mungkin kebetulan kayak wah kebumian itu adalah hal yang sulit, tapi ternyata ketika dijalanin, ketika dipelajarin, menurut saya itu cukup seru, apalagi dari Miss Deskinya sendiri cukup sabar dalam mengajari saya. Oke, kalau dari Kak Marcel gimana? Boleh di-share cerita. Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku dibimbing sama Mr. G atau yang biasanya disebut Mr. Wagino. Nah, Mr. G ini mengajari aku tentang matematika dasar, yaitu logika ya, itu logikanya benar-benar dipakai. Nah, abis itu sama belajar sedikit tentang coding-codingan, Mr. Oke, wow. Di situ aku benar-benar wow, ini informatika ini bukan cuman soal coding-codingan, Mister. Ternyata logikanya itu juga dipakai. Dan di situ saya latihan selama mungkin sekitar 1 minggu lebih lah di situ, Mister. Wow. Tahu sama berarti siapa deh memang cukup mepet ya. Tapi what is really great achievement from them.
Dan saya bangga sekali juga ketika mengetahui bahwa kalian menjadi salah dua yang mendapatkan medali silver ini gitu. Guys, jadi tuh mereka ikut kompetisi ini lingkupnya nasional kan. Jadi nggak cuma dari wilayah yang di sekitar Jawa Barat atau kabupaten dan kota Bekasi aja. Benar nggak, Nay? Benar, tadi karena di sini juga dari kemarin tuh kita teknik meeting kita ngeliat banget ya peserta dari luar Pulau Jawa. Gak tahu pastinya tuh sampai pulau mana, tapi kita yakin banget kalau misalnya pesertanya itu lebih besar dan lebih banyak lagi dari jangkauan kita. Bahkan ada ya kayak satu bidang itu bisa ngirim sampai 8 perwakilan. Nah, sekarang Pak Rido mau nanya tentang kesan kalian ya selama mengikuti dari pelatihan sampai dengan penyisihan dan final dan lainnya kalian pulang Pak Chandra. Nah, sekarang Pak Rido mau tahu dong kesan kalian selama proses ini dan lain-lain. Kalau untuk prosesnya sendiri sih tuh awalnya aku agak sedikit shock karena ya tadinya pulang sekolah di sini kan emang udah sore ya Pak ya di jam 6:30 sampai jam 4. Nah ditambah dengan kegiatan pelatihan Olimpiade ini itu kita bisa pulang tuh sampai 5:30. Terus juga terkadang kita tuh di hari Sabtu kita masih harus start masuk sekolah untuk latihan. Di awal-awal menurut saya itu yang bikin agak aduh ya Allah capek banget, iya, tapi alhamdulillah terbayarkan lah kerja kerasnya dengan medali yang didapatkan ini. Oke, kalau Kang Marcel? Oke, kalau dari aku sendiri sih sama sih kayak Kanayo ini. Jadi abis kita pulang sekolah, abis kita capek-capek di sekolah, disuruh belajar lagi dan buat kompetisi. Ya pas belajar itu juga kita pusing lah ibaratnya, kita capek, pusing gua. Tapi akhirnya worth it ya? Ya worth it guys. Jadi memang ya perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan medali ini ya bukan hanya sekedar isapan bola belaka. Mereka melakukan ini meskipun berdarah-darah, tapi akhirnya mereka mesti melakukan itu karena mereka ingin mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, terus juga Pak Rido juga sempat baca-baca nih bahwa kompetisi ini kan adalah kompetisi nasional kan. Jadi yang mengikuti itu bukan cuma dari lingkup Jawa Barat aja, bukan dari Kota Bekasi dan Kabupaten aja. Ternyata ada banyak dari penjuru Indonesia yang ikut kompetisi ini. Benar nggak tuh Kak Marcel? Bener banget Mister. Dari pas kita technical meeting aja, itu banyak banget pesertanya. Entah dari Aceh ataupun Pekanbaru, Mantau, Surabaya dan lain-lain. Bahkan di satu bidang aja itu ada satu sekolah yang ngirim banyak peserta, betul nggak Kaki? Betul, itu di bidang geografi bisa. Jadi beneran satu bidang, mereka ngirim 8 perwakilan. Ya sedangkan kita satu bidang itu 1 orang buat perwakilan. Populer banget ya geografi ya. Bidang geografi menjadi primadona banget ya. Tapi seru sih ya. Jadi ini berarti merupakan pengalaman yang berharga juga buat kalian. Cukup menantang dan akhirnya kalian juga bisa achieve something dari ini. Pokoknya Pak Rido dan teman-teman guru yang lain mengucapkan selamat dan cukup bangga dengan pencapaian ini. Mudah-mudahan tidak berpuas diri sampai sini aja ya. Jadi mudah-mudahan kalian punya target baru lagi nih. Nah ini kan adalah kompetisi yang diadakan oleh King Expert atau Olimpiade Sains Nasional dan King Expert. Mungkin tujuan selanjutnya adalah apa guys? Mungkin untuk tujuan selanjutnya kita bakalan ke Olimpiade yang paling besar yaitu OSN. Wow, nah ini? Sama Mister, jadi emang target awal kita itu adalah KSN. Nah jadi untuk KISI ini terus juga kemarin kita habis ikut Olimpiade lagi misalnya itu OSGB. Wow. Iya, jadi sebenarnya target awal kita itu puncaknya adalah KSN atau OSN. Olimpiade Sains Nasional. Itu diadakan oleh Kemdikbud gitu ya. Yes, oke. Jadi itu menjadi goals yang baru buat kalian ya. Jadi artinya mungkin effortnya juga akan bertambah dan ya pastinya pengorbanan kalian insya Allah mungkin tidak akan terkhianati ya. Jadi apa yang kalian lakukan, kalian lakukan dengan ikhlas, dengan diri, dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan itu menjadi suatu keberkahan dan juga manfaat untuk kalian juga. Waalaikumsalam. Miss Desi, geblek banget guys. Miss Desi duduk. Wow, makin seru aja nih podcast saya. Guys, ini Miss Desti
Ini beliau ini adalah pembimbing geografi dan juga bidang kebumian. Bagusan banget nih, datang nih beliau nih. Langsung aja kita lanjut lagi ya. Oke, berhubung udah ada Miss Desti di sini, saya juga mau nanya sama beliau. Miss Desti, Nak, boleh ceritain dong gimana sih proses anak-anak bisa sampai ke tahap ini? Jadi yang pertama itu kita melewati yang namanya babak penyisihan nih Pak Rido. Kan memang ini olimpiadanya tingkat nasional ya. Kalau tingkat nasional itu dari seluruh penjuru nih di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat 9 bidang. Ada bidang matematika, ada kemudian kimia, kemudian ada fisika, geologi, informatika, geografi kebumian, ekonomi, dan astronomi. Sekolah kita memang mengantarkan 9 peserta. Kita mengikut sertakan 9 peserta. Dan alhamdulillah di babak penyisihan 9-9-nya lolos. Alhamdulillah banget. Dan setelah itu dikasih jeda ya kita ya sepekan untuk mempersiapkan ke babak final. Di babak final ini jauh banget bedanya dengan babak penyisihan. Oh tuh, apa bedanya Miss Desti? Jadi kalau di babak penyisihan kan soalnya tuh lebih ke pilihan ganda. Kalau di babak final ini soalnya ada pilihan ganda kompleks, ada esai dan bahasa yang digunakan pun campuran, kan bukan hanya bahasa Indonesia di Orido, tapi bahasa Inggris juga. Waduh, bener-bener deh, keren banget. Jadi itu bahasa di soalnya, jadi ada bahasa Indonesia dan juga ada yang dari bahasa Inggris gitu Bu Desti. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan anak-anak pun harus dijawabnya dengan bahasa Inggris karena yang ditanyakan adalah bahasa Inggris. Oke, jadi mungkin kalau yang menjawab dengan bahasa Indonesia mungkin akan ada orang nilai pada Desti. Di ketemuannya pun seperti itu, ketika ada soal bahasa Inggris yang dijawab bahasa Indonesia akan jadi pengurangan nilai, tetapi ketika dijawabnya pun bahasa Inggris ya tidak ada penambahan nilai. Jadi memang sesuai dengan standar yang udah ditentukan oleh si case ini. Nah, teman-teman, ini kan sekarang kita tahu di sini ada 2 orang yang mendapatkan silver medal. Tapi Miss Desti boleh nggak informasikan dari teman-temannya Naya sama Selini yang udah berhasil mencapai ke babak final, dan itu juga menurut saya layak diapresiasi banget Miss Desti. Jadi gini Pak Rido, untuk babak final ini kan kita ada 9 bidang ya. Nah, ternyata memang dari tim King Expertnya ini yang mendapatkan medal memang juara 1 dan 3. Tapi bukan berarti yang 15 besar tidak dapat juara nih. Gitu. Dan alhamdulillahnya sekolah kita, Nama-namanya siapa aja tuh Miss Desti? kalau yang berdua ini kan udah jelas ya, mereka Marcel mendapatkan medal perak untuk bidang informatika, kemudian Naila Yuwani mendapatkan perak juga di bidang kebumian. Ada lagi nih Pak Rido, ada Kirana Shipa terbaik kelima dalam bidang astronomi. Kemudian ada Malik Hussein juga terbaik ke-7 di bidang kimia, Noval Alpiani terbaik ke-8 di bidang fisika, dan Bima Aji terbaik ke-12 di bidang geografi. Jadi meskipun terbaik dari urutan ke-5 sampai ke-15 itu pun tetap mendapatkan apresiasi dari King Export. Oke, tepuk tangan dulu untuk King Export. Jadi anak-anak yang tadi itu bisa jadi mereka akan melakukan hal yang berbeda ketika nanti di Olimpiade Nasional ya. Gitu. Jadi ini kayak tahap awal atau kayak batu loncatan. Dan kalian berdua jauh kendor juga nih, gitu. Dan kita ada lagi nih Pak Rido, Apa tuh? informasi kita akan mengumumkan juga untuk Olimpiade Sains Geografi. Gak akan ditunggu dan total stay tune di channel Talk Sebuah Bekas.